semuanya, welcome to our new podcast IKE. Apaan tuh? IKE yaitu Aulia Karen dan Angelia. Oke, tanpa basa-basi, kali ini kita akan membahas mengenai konselor sebagai advokat. Hah? Konselor? Kok jadi advokat sih? Emang bisa ya? Bukannya advokat itu di ranah hukum ya? Enggak dong, konselor juga bisa menjadi advokat. Makanya kali ini kita akan membahas dan ngobrol-ngobrol santai tetapi bikin pandai mengenai konselor sebagai advokat. Nah, betul banget nih. Kali ini kita akan membagikan informasi yang tentunya sangat bermanfaat banget nih tentang konselor sebagai advokat itu yang kayak gimana sih gitu. Tapi kalian berdua pernah dengar nggak sih kalau konselor bisa menjadi advokat? Ya pernah dong. Karena apa? Di sini kan kita mau ngobrol-ngobrol dan bertukar pendapat mengenai konselor sebagai advokat. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam nih mengenai konselor menjadi advokat itu seperti apa. Nah, sebelum itu kita akan membahas nih mengenai layanan advokasi dalam BK itu kayak apa sih? Ya, betul banget. Nah, jadi itu kita perlu tahu bahwasannya advokat atau layanan advokasi itu ada loh Kak di dalam ranah pendidikan, khususnya di dalam ranah BK nih ya. Nah, konselor layanan advokasi di dalam pendidikan atau dalam BK itu yang kayak gimana sih Kak? Kalau menurutku ya, kalau dilihat dari kata-kata advokasi, artinya itu kayak layanan yang di BK, tapi untuk membela atau menganjurkan siswa-siswa yang hak-haknya itu terampas gitu loh. Itu sih, kalau menurut kalian gimana mengenai layanan advokat itu? Nah, bisa juga itu nggak sih Kak untuk membantu siswa yang haknya tuh kayak kurang diperhatikan gitu, itu nggak sih? Bisa jadi juga sih kayak gitu. Oke, seperti yang disebutkan Mbak Angelia sama Mbak Aulia tadi, bahwa advokat itu berarti membela atau mewakili ya. Nah, seperti yang kita tahu nih, kayak berita marak-maraknya akhir ini, banyak fenomena atau kasus-kasus mengenai social justice kayak bullying, pelecehan seksual, circle-circlean, Yes, betul banget tuh, Kak. isu disabilitas, Iya, betul dan banget. masih banyak lagi. Nah, karena ada banyak fenomena atau kasus-kasus yang disebutin sama Kak Karen tadi ya, jadi menurut kita nih, layanan advokasi itu penting banget untuk dilakukan di pendidikan, khususnya itu di sekolah ya. Benar, karena untuk mewakili dan membela siswa yang terampas hak-haknya gitu. Ya, betul. Yang mewakili dan membela itu tentunya konselor dan guru BK di sekolah. Lalu, apa aja sih peran konselor sebagai advokat di sekolah itu? Mari kita bahas. Nah, jadi di dalam konselor sebagai advokat itu ada 4 peran nih yang harus dilakukan sama si konselor, atau kalau di sekolah konselor itu disebut sebagai guru BK nih Kak. Nah, jadi perannya itu apa aja sih? Kan tadi ada 4 ya. Yang pertama adalah sebagai informator, kemudian sebagai inspirator, motivator, dan yang terakhir adalah sebagai agen perubahan. Iya, betul lah. Dari yang disebutkan sama Kak Rahma tadi, yang pertama ada apa tuh Kakak? Informator. Yes, betul. Nah, itu yang peran pertama yaitu konselor sebagai informator. Nah, maksudnya di sini tuh informator apa sih? Nah, informator di sini tuh konselor atau guru BK itu berperan untuk meminimalisir nih Kak, meminimalisir atau mengurangi gap atau kesenjangan informasi nih antara satu siswa dengan siswa yang lain tanpa terkecuali. Ya, betul. Nah, sebagai informator ini, konselor itu seperti memberikan informasi nih terkait layanan advokasi dalam BK itu seperti apa sih kepada seluruh warga sekolah dan utamanya pada siswa. Nah, kalau misalkan kadang kan ada ya guru BK yang dia itu punya jadwal. Nah, kalau yang mereka punya jadwal itu bisa banget melalui bimbingan klasikal atau bimbingan kelas. Nah, tapi kalau gimana nih Kak, kalau misalkan guru BK itu nggak punya jam di kelas nih. Nah, di era digital ini kayak perlu banget bahwa guru BK itu juga memanfaatkan adanya sosial media, kemudian brosur, kemudian dari modul ajar juga. Jadi kayaknya nggak ini ya Kak ya, mudah untuk guru BK memberikan informasi yang merata kepada seluruh siswa tanpa terkecuali gitu. Nah, ada juga nih peran kedua itu konselor sebagai inspirator. Dari katanya inspirator berarti bisa menginspirasi. Artinya apa sih konselor sebagai inspirator itu? Nah, konselor sebagai inspirator dalam layanan advokasi ini yaitu untuk mempengaruhi warga sekolah nih, seperti kepala sekolah dan juga guru agar
guru-guru dan kepala sekolah itu memiliki pertimbangan nih untuk memperjuangkan siswa agar tidak terdapat diskriminasi gitu Iya. dan memiliki kesempatan yang sama untuk menyamaratakan hak siswa di sekolah. Betul banget Kak Karen. Nah, contohnya nih, misal ya guru BK tuh kan sebagai inspirator ya Kak. Iya, betul. Nah, dia tuh harus bisa memberikan contoh, memberikan teladan kepada seluruh warga sekolah ya untuk dapat memperlakukan siswa itu dengan adil, betul kan? Karena ya gimana pun siswa itu juga pasti memiliki hak yang sama, hak dan kesempatan yang sama. Jadi setiap siswa itu nggak boleh dibeda-bedakan. Iya, betul banget. Nah, tadi kan Kak Angel sama Kak Karen kan sudah membahas mengenai konselor sebagai informator dan inspirator. Nah, ada juga ya tadi yang ketiga adalah konselor sebagai motivator ya. Seperti yang kita tahu ya bahwa kata motivator pasti kan memotivasi gitu kan. Nah, hal ini tapi lebih ke pemangku kepentingan kayak misalkan kepala sekolah atau guru-guru gitu. Biar beliau itu bisa membangun sistem atau keadaan sekolah itu yang kondusif, yang nyaman bagi siswa gitu. Jadi memberikan peluang yang sama ke siswa-siswa bahwa mereka itu punya hak dan kesempatan yang sama gitu. Dan yang terakhir yaitu fungsi apa tadi ya Kak? Sebagai yang terakhir Peran sebagai agen perubahan. sebagai agen perubahan. Nah, agen perubahan itu yang gimana sih Kak? Nah, agen apakah perubahan berubah iya, dunia enggak dong. Nah, jadi agen perubahan di sini itu konselor atau guru BK itu harus bisa menciptakan lingkungan sekolah atau iklim sekolah yang lebih produktif, lebih kondusif, dan juga yang tentunya tuh harus mendukung perkembangan siswanya nih. Betul. Nah, sudah dijelaskan tadi kita bertiga ya, ada 4 peran konselor sebagai advokat. Tadi apa aja? Informator, inspirator, motivator, dan agen perubahan. Nah, setelah ada 4 peran konselor sebagai advokat nih, lalu kira-kira apa sih yang harus dilakukan konselor atau guru BK di sekolah ini sebagai advokat? Nah, yang pertama yaitu konselor perlu nih meninjau kondisi di sekolah baik secara internal maupun eksternal. Nah, contohnya seperti apa? Kayak konselor perlu sangat memahami nih terkait regulasi dan kebijakan sekolah agar konselor dalam memberikan informasi dan pengetahuan itu dapat digunakan secara tepat. Betul banget yang dikatakan sama Kak Karen tadi ya, bahwa yang kedua juga bahwa konselor itu juga perlu mengidentifikasi adanya hambatan-hambatan yang mungkin itu dialami oleh siswa gitu. Misalnya mengenai komunikasi. Jadi kan nggak semua siswa itu punya kemampuan berkomunikasi yang baik. Nah, ditambah lagi bahwa sekarang itu banyak banget sekolah-sekolah yang menerima siswa yang memiliki berkebutuhan khusus, tapi sama nih kelasnya dengan siswa yang biasa. Jadi kayak gini nih yang harus Diperhatikan karena kadang tidak semua guru dan warga sekolah ini tidak memperhatikan Iya. bahwa haknya itu sama, tapi emang perlakuannya itu berbeda. Betul. Jadi kadang-kadang ada guru atau warga sekolah yang tidak aware ya Iya, dengan hambatan-hambatan kayak gini. Nah, sebagai konselor itu harus peka banget masalah hambatan kayak gini gitu. Nah, dan part yang nggak kalah penting ya Kak. Jadi seorang konselor atau guru BK itu juga harus bisa untuk memastikan nih bahwa siswa-siswanya itu tidak mengalami tidak terhambat gitu kan perkembangannya, memastikan bahwa tidak ada hambatan atau meminimalisir lah hambatan itu. Karena ya gimana ya, kalau setiap anak itu kan pasti punya tugas perkembangan di dalam hidupnya yang harus dilewati, dipenuhi, betul. Nah, kalau itu tidak terpenuhi itu kan pasti menjadi hambatan dan menjadi sebuah masalah. Dan ketika dia dihadapkan pada tugas perkembangan berikutnya yang baru, itu pasti lebih gangguan, lebih sulit gitu ya untuk dia bisa melakukan itu. Nah, betul banget Kak Angel. Dan yang terakhir menurutku konselor itu juga harus punya keterampilan dan kesadaran pribadi dalam memahami keadilan dan kesetaraan. Jangan sampai ya kalau misalkan jadi konselor itu nggak bisa memilih mana sih yang benar, membela mana sih yang benar gitu. Dan juga harus tahu nih cara membela yang benar itu yang kayak gimana gitu. Nah, ada juga nih apa aja yang harus dilakukan konselor sebagai advokat di sekolah itu. Yang pertama, menutup kesenjangan informasi agar tidak ada gap informasi antar siswa nih, bahwa layanan advokasi itu dapat digunakan sama rata oleh semua siswa dan juga dapat memberdayakan
siswa yang hak-haknya itu terampas. Itu Mbak Enda Aulia. Iya betul Kak Karen. Nah, terus kira-kira setelah apa aja yang harus dilakukan konselor sebagai advokat di sekolah ini, ada nggak sih karakteristik konselor sebagai advokat ini? Nah, tentu saja ada dong Kak. Dan apa ya, hal yang harus banget diperhatikan dan menjadi perhatian seorang konselor atau guru BK itu apa ya, harus lebih peka gitu ya Kak. Sebagai advokat itu kita harus bisa peka terhadap apa? Peka terhadap kebutuhan siswa, terus peka sama seperti yang kita bahas tadi, isu-isu yang terjadi gitu, Isu ketidakadilan. Ya, betul, isu-isu ketidakadilan yang ada di sekolah, yang ada menimpa siswa aja. Kita harus memperhatikan itu. Dan selain itu juga harus berani dalam mengambil resiko nih. Kenapa? Karena ya kita tahu ya, layanan advokasi atau dalam melakukan advokasi itu Sangat penuh sulit. dengan sulit dan penuh dengan konflik, terus kemudian kontroversi dan juga resiko-resiko pribadi Iya. begitu. Nah, keren juga ya konselor Iya, sebagai betul advokat banget itu. sih. Wah. Selain konselor memiliki karakteristik nih, tadi kan udah disebutin Mbak Angelia, keren-keren banget Iya. kan karakteristik konselor sebagai advokat itu. Ada juga nih prinsip-prinsip pelayanan advokasi konselor di sekolah. Apa aja sih Mbak Aulia? Nah betul Mbak Karen, oke. Prinsip-prinsip dalam layanan advokasi itu bahwa konselor itu perlu memperhitungkan resiko kayak yang sudah dijelaskan nih sama Kak Angel tadi, bahwa dalam layanan advokasi itu kan sulit ya, Ya. penuh resiko, kontroversi kayak gitu. Konflik juga. Iya, konflik pribadi juga. Nah, selain itu juga konselor itu harus yakin dan bertanggung jawab, percaya pada peserta didik bahwa apa sih peserta didik itu mampu dan mau untuk diajak keluar dari kondisi yang mereka itu tertindas Iya. gitu. Atau tidak mendapatkan keadilan yang Iya, seharusnya mereka betul dapatkan. banget. Kemudian konselor itu juga perlu merayakan, kalau istilahnya zaman sekarang itu self reward gitu ya. Self reward. Self reward agar konselor itu lebih semangat lagi melakukan layanan advokasi. Nah, yang terakhir itu adalah fokus pada jalur dan tujuan. Karena apa? Layanan advokasi itu benar-benar sulit untuk dilakukan karena membela, dan itu nggak cuma 1-2 orang aja, tapi banyak orang yang mungkin ada dalam layanan itu. Jadi Terlibat, ya. iya, jadi harus fokus nih sama apa yang tujuannya dan harus berhasil gitu. Intinya fokus aja ke tujuan, tidak usah melihat-lihat kegagalan yang akan terjadi. Iya, atau apa iya gitu. betul banget Kak Karen. Nah, menarik sekali bukan pembahasan Menarik dong. terkait konselor sebagai advokat. Advokat, Nah, iya. ternyata layanan BK itu luas banget gak sih? Iya banget sih. Contohnya kayak konselor harus sebagai advokat nih, kayak tadi yang dijelasin ranahnya itu luas banget. Nah, kayak yang kita tahu kan BK itu cuma ngurusin siswa yang nakal. Iya sih. Yang sering kita dengar kan Iya, gitu, yang sering ya. kita dengar kayak gitu. Soalnya dulu aku pas di sekolah kayak gitu. Cuma Iya. lihatnya guru BK cuma menangani siswa-siswa yang nakal aja. Nakal ya, yang nggak patuh aturan, Betul. ya kayak gitu sih. Nah, ternyata banyak sekali nih ranah guru BK atau konselor sekolah yang harus dilakukan atau layanan-layanan bimbingan konseling seperti layanan advokasi. Betul. Nah, jadi untuk kalian nih yang masih ragu-ragu untuk datang ke guru BK atau konselor, Ini Kak, yang mereka itu mendapatkan diskriminasi kayak gitu loh. betul, diskriminasi, bullying, Iya. terus atau mendapatkan perlakuan yang tidak adil. menyenangkan, Nah, iya. kalian jangan ragu-ragu untuk datang ke Guru BK. Guru BK atau ke konselor. di sekolah. Nah, selain itu ya, ketika kalian itu merasa lagi saat ini aku lagi butuh teman curhat nih, atau sedang ada masalah nih, jangan pernah jangan pernah ragu untuk datang ke guru BK atau konselor. Karena apa? Guru BK atau konselor itu nggak cuma melakukan layanan advokasi aja loh. Ya. Masih banyak banget yang dilakukan oleh konselor Konselor. atau guru BK, kayak misalnya ada layanan Konseling individu. konseling individu, bimbingan klasikal, terus bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan masih banyak lagi gitu. Oh ya, mau nambahin juga nih Kak, kan apa ya, kan itu masih banyak dari kita yang kayak aku ragu takutnya nanti apa yang diceritain malah kesebar nih. Iya, Wah, betul. Kayak yang sering terjadi kan seperti Iya. itu ya. Nah, jangan khawatir ya teman-teman, jangan khawatir, jangan ragu, karena di dalam BK itu kita ada asas-asas yang harus dipegang teguh banget nih, terutama dalam hal ini adalah asas kerahasiaan. Iya, apa tuh, Kak? Asas kerahasiaan tuh ya, guru BK itu harus apa ya, bisa mampu menjaga kerahasiaan dari si kliennya atau si konselingnya nih. Ketika ada yang cerita, ada klien yang datang, itu tidak boleh diceritakan ke siapapun gitu ya, kecuali pihak BK mungkin terlibat, dan atau mungkin pihak yang konseli itu
mengiyakan gitu untuk membagikan ceritanya gitu. Jadi ya kalian nggak perlu ragu nih, nggak perlu khawatir buat datang ke guru BK. Iya, betul. Nah, kayak layanan advokasi ini ada asas-asas juga nih Kak. Kayak tadi asas kerahasiaan dan juga asas lainnya asas keterbukaan, kesukarelaan. Seperti itu. Keterbukaan itu nanti kalian terbuka dengan berbeda mengenai apa sih yang Sedang ingin dialami ceritakan. gitu, ya. Terus kesukarelaan itu kayak apa? Ya sukarela mau bercerita ke guru BK atau konselor, Mendatangi. iya mau datang itu juga termasuk sukarela. Ya betul. Jadi kalian jangan ragu-ragu untuk datang ke guru BK atau konselor sekolah. Iya betul. Sebagai closing statement, Apa nih Keren nih, keren nih. saya akan memberikan kata-kata mutiara nih. Wih, Mutiara, kata-kata mutiara. Mutiara kan itu indah. Iya. Tidak mungkin bisa membuat motivasi bagi Iya, kalian. betul. Ini sesuai perannya juga tadi ya sebagai motivator. Iya sebagai motivator Ya, nih. Jadi kata-katanya, jangan pernah kalian untuk mengabaikan kesehatan mental. Karena apa? Karena kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan Fisik. Fisik dan psikis itu seimbang ya teman-teman. Jadi kalian jangan lupa untuk selalu bahagia dan jangan lupa untuk selalu peduli dengan diri sendiri, orang lain dan juga di lingkungan sekitar. Oke. Dan kita punya jargon nih. Apa tuh jargonnya? Sebagai closing nih kayak. Iya betul banget. Ayo Kak Angel, 1, 2, 3. Konseling. Yes we can. Counseling. Yes we can. Counselor. Yes I am. Okay, we are AEA. Bye bye.